Untuk jangkauan pasar itu nggak hanya di wilayah sini, jadi seluruh Indonesia. Terjauh di mana yang pernah dikirim? Itu kayak sampai Nabire, terus Palangkaraya, itu hampir setiap wilayah itu hampir udah terjelajahi semua, Pak. Kita kembali lagi ke kandang Rambonnya milik Mas Yusuf. Ini rumahnya lagi berantakan, lagi mau nikahan. Nikahannya besok hari Minggu, ngunduh mantannya hari Senin. Wih, Rambonnya sehat-sehat. Saiki berapa Mas ini, Mas? Kurang lebih masih 150-an, Pak. 150-an ekor indukan. Itu udah total semua sama yang ngeram-ngeram juga. Mantap, ini full semua. Di musim pancaroba telurnya gimana, Mas? Lancar ya, Mas? Alhamdulillah lancar, Pak. Satu indukan sampai berapa ini? Itu telur. ada yang nelur sampai 18, ada yang 15, atau bahkan ada yang 20 lebih. Mantap ya. Ini indukannya besar-besar, teman-teman. Ini sudah sering sekali saya liput, tapi ya melihat entok segini banyak, satu jenis betai. Ya, ini kerasan di kandang untuk melihat apa namanya entok-entoknya yang bagus-bagus. Ini yang betina-betina juga cukup besar-besar ya, Mas. Oke, Mas, sekarang untuk yang banyak yang tanya ini, Mas, untuk soal pakan nih, Mas. Pakan itu di media sosial ada yang sudah banyak menggunakan polar. Sebetulnya menggunakan polar dibanding dedek itu irit mana, Mas? Kalau menurut saya lebih irit pakai polar sih, Pak, kalau untuk saat ini. Soalnya kan harga dedek relatif lebih tinggi ya. Jadi saya juga untuk pakan di kandang saya ini semuanya pakai polar. Sudah berapa lama pakai polar, Mas? Udah lumayan lama sih, udah ada 3 bulanan saya pakai polar terus. Harganya berapa polar di sini, Mas? Kalau satu karungnya itu 235.000. Isi 50 kiloan ya? Itu isi 50 kilo. Jadi kisaran 4.700 rupiah per kilo. Kalau katul berapa itu di sini? 5.000 atau 4.000? Kalau katul itu saat ini kisaran 4.000 sampai 5.000 per kilogram. Oke, untuk Mas Yusuf, apa namanya, kualitas atau keunggulan dari polar apa tuh, Mas, dibandingkan katul? Kalau polar mungkin lebih lebih tinggi proteinnya ya. Jadi untuk entoknya juga gemuk-gemuk, halus-halus juga. Oh iya, halus-halus sih. Iya, halus-halus banget. Jadi di kualitas bulunya lebih bagus ya, karena proteinnya lebih banyak. Ini perlu diketahui kalau polar memang proteinnya sekitar berapa? 17% ya, Mas? Kalau 18%. Kalau polar itu kisaran berapa ya? 20%-an, Pak ya? Untuk nanti dicek lah di nah, mantap. Jadi ini teman-teman, menggunakan polar itu kata Mas Yusuf tidak kemudian bikin kantong bolong ya, tidak kantong kosong, tidak kantong kering. Jadi ini bisa dikatakan masih bisa mendapatkan untung menggunakan polar, meskipun harga polar relatif mahal, tapi memang keunggulannya untuk harga polar itu lebih stabil dibandingkan katul. Katul itu kadang-kadang harganya murah, kadang-kadang harganya mahal sampai 5.000, bahkan mungkin ada yang lebih. Tapi kalau polar relatif harganya standar ya, Mas Yusuf ya. Kalau polar stabil ya, tidak begitu tidak begitu naik turunnya, tidak begitu terasa. Ini juga berpengaruh juga, Mas, penggunaan polar ya berpengaruh terhadap telurnya berarti, Mas, untuk penggunaan polar ya. Mungkin kalau awal itu pertama itu perlu adaptasi pakan, jadi biasanya itu nelurnya juga berkurang. Tapi nanti kalau udah terbiasa itu malah bagus, Pak. Terus polar itu jenengan untuk 150 ekor itu berapa kilo per hari, Mas? Kalau polar itu pagi 4 kilo, terus sore itu 5 kilo.
Itu nanti tak campur sama apa? Kalau misal ada kangkung itu tak campur kangkung, terus sama konsentrat petelur juga. Nasi aking enggak? Nasi aking itu kalau ada. Oh, kalau ada. Soalnya kan kayak apa kayak polar itu proteinnya cukup tinggi ya, jadi nggak pakai nasi aking juga udah berenak. Ya, polar itu konon proteinnya lebih tinggi dari jagung ya malah ya. Itu hampir katanya. Tapi nanti coba dicek ya, apakah polar itu proteinnya lebih bagus dari jagung. Tapi ini hasilnya Mas Yusuf itu sudah beberapa bulan menggunakan pakan polar dan bisa enggak Mas disimpulkan sebetulnya irit mana Mas antara penggunaan katul dan polar Mas? Kalau untuk saat ini itu kalau misal menggunakan katul itu malah ketemunya boros Pak ya. Selain harganya tinggi, kualitas katulnya juga menurun. Nanti ketemunya lebih boros. Karena harga katul tinggi karena stok katulnya sedikit, kemudian pedagang itu ada yang nakal ya Mas, menggiling merang kemudian dicampur dengan katul dengan harga yang sama, kan kira-kira begitu. Betul. Jadi kualitas bekatulnya turun tapi harganya masih mahal. Nah, ini sedangkan menggunakan polar, brand polar ini kan relatif kualitasnya bagus ya, harganya juga stabil. Ya. Kalau untuk anakan dikasih polar enggak Mas? Kalau untuk anakan itu sama tak campur polar. Kalau udah 1 bulan up itu jadi tak campur polar sama katul juga. Sama fur. Sama fur kan? Ya. Oke, untuk apa namanya? Telur-telur entok ini Mas, masih menggunakan mesin manual Mas? Masih. Saya tetap pakai yang apa? Yang manual. Sekarang ini produksinya berapa ini kapasitas dengan 150 saat ini dengan menggunakan pakan polar Mas? Kalau per bulan berapa anakan entok yang diproduksi? Kalau untuk produksi anakan rambun ini masih cukup banyak ya, tiap bulannya kisaran 600 sampai 700 anakan per bulan. Per bulan. Dengan harga 20.000 per ekor. Lumayan nih. Tapi untuk jangkauan pasar itu nggak hanya di wilayah sini, jadi seluruh Indonesia. Terjauh di mana yang pernah dikirim? Itu kayak sampai Nabire, terus Palangkaraya, itu hampir setiap wilayah itu hampir udah terjelajahi semua Pak. Rata-rata mereka ngambilnya berapa ekor? Kalau rata-rata itu karena ongkirnya mahal, itu biasanya buat ngeringkes ongkir. Kalau luar pulau biasanya ngambilnya indukan Pak, paket indukan. Makanya saya kan juga pembesaran indukan juga, calon indukan juga. Oh, ini pembesaran ini ya? Ini untuk dikirim ini ya? Jadi dipilih terus tak besarin buat mempersiapkan paket indukan juga. Oke, berarti penjualannya juga di luar pulau juga cukup banyak ya? Jadi menyeluruh itu Pak. Tidak hanya Jawa tapi ya Sumatera, Kalimantan, Sulawesi pernah enggak? Sulawesi pernah. Pernah. Itu ngirim usia 2 bulanan. Oh. Papua. Papua, Nabire pernah. Terus mana? Jayapura pernah. Jayapura. Ongkirnya berapa itu kalau sampai Jayapura? Itu mahal banget Pak. Mahal banget. Kadang 1 box itu sampai 1.200.000. Ongkirnya toh ya? Ongkirnya saja. Malah kadang ongkirnya lebih mahal dibanding harga entok ya. Tapi karena mungkin pembelinya niat mau budidaya entok, kayak kendala ongkir itu tidak jadi masalah Pak. Yang penting hewan sehat sampai lokasi. Kalaupun misal ada yang kurang sehat atau mati sampai lokasi itu biasanya tak garansi Pak. Garansinya gimana? Diganti? Enggak, gantinya itu uang belinya entok gitu. Oh gitu, seharga entok ya, dikembalikan, ditransfer ya Mas? Iya. Oh ya, ini penjualnya sampai ke mana-mana ini. Mas Yusuf ini cukup viral ini ternyata ya. Beberapa media sosial berdatangan ke sini ini untuk meliput aktivitas kegiatan ternak entoknya. Nah ini sebetulnya masih ada yang ragu Mas soal keberlangsungan ternak atau budaya entok ini ke depan, apakah masih cukup menjanjikan 5 tahun ke depan atau jangan-jangan sudah habis ini? Kalau
menurut saya masih kedepannya juga masih bagus sih. Soalnya kan untuk entok sendiri kan banyak sih peminat kayak masyarakat itu apa buat budidaya di masyarakat itu hampir menyeluruh, itu rata-rata pada nyari entok Pak. Itu untuk manfaatnya juga itu untuk apa menghabiskan sisa makanan apa keluarga itu. Daripada mubazir nggak ada hewan cuman kebuang, mending apa kayak melihara entok terus diberikan ke entok itu juga bisa. Jadi kesimpulannya masih cukup menjanjikan ya Mas. Betul. Untuk budidaya entok 5 tahun ke depan. Nah ini emang untuk budidaya entok soal apa potensi ini emang ke depan kan pertumbuhan penduduk ini semakin tinggi, kebutuhan mangan pakan juga semakin tinggi, otomatis kebutuhan daging juga akan meningkat kan? Iya betul. Sehingga nanti ini akan menunjang apa ya perkembangan jumlah pertambahan penduduk di Indonesia ya, harapannya seperti itu. Oke gitu dulu teman-teman video soal pakan yang diterapkan di kandangnya Mas Yusuf. Ini menggunakan pakan polar dan dirasa meskipun harga polar itu cukup tinggi 4.700 ya per kilonya, tapi ini bisa kemudian apa dinilai lebih irit ya. Oke gitu dulu teman-teman, terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.